Suara hati seorang istri. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar kalimat tersebut. Bukan, di sini kami tidak bermaksud untuk menyuarakan hati seorang istri, tetapi itu merupakan salah satu judul sinetron yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. Sinetron tersebut bercerita mengenai seorang lelaki dewasa yang memiliki 3 orang istri dengan latar belakang cerita perkawinan anak. Bahkan, ada adegan di mana seorang pemeran sinetron ini mengalami pemaksaan hubungan badan. Dan, parahnya lagi, yang menjadi pemeran istri ketiga dalam sinetron tersebut ternyata masih di bawah umur. Yap, dia masih berusia 15 tahun. Terus, kenapa sih gitu aja kok jadi ramai? Kan itu juga gak betulan. Kan dia cuma berperan, kenapa masyarakat jadi baperan? Kalian tahu kan bagaimana dampak dari sebuah tayangan? Beberapa pihak menilai bahwa sinetron ini mempromosikan dan meromantisasi child grooming serta dianggap permisif terhadap pernikahan anak. Memangnya child grooming itu apa sih? Child grooming merupakan upaya orang dewasa untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan seorang anak atau remaja, sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, atau bahkan melecehkan korban. Definisinya cukup mengerikan ya. Membahas mengenai child grooming ini sendiri sepertinya nggak cukup gitu aja deh. Pastinya kalian mau tahu lebih dalam kan? Kali ini Sitol mengundang Ibu Dr. Wiwin Hendriana SPSI MSI sebagai narasumber. Kita juga meminta pendapat KM Psikologi tentang child grooming ini sendiri loh. Daripada penasaran, yuk langsung aja simak videonya. Grooming itu adalah perilaku yang tidak bisa dinormalisasi dan sangat berbahaya bagi fisik dan mental korban terutama. Dan menurut saya juga ada satu hal yang perlu kita kurangi, yaitu membuat hal ini menjadi sebuah candaan. Misalkan, "Dek, ayo sini sama om," atau "Dek, ayo sini sama tante." Hal seperti ini tentu terlihat tidak bersimpati terhadap korban dan dapat terlihat menormalisasi grooming itu juga. Selanjutnya, grooming ini tentu berbahaya karena menjurus ke eksploitasi seksual. Di sini manusia sudah bukan dianggap sebagai manusia lagi, tetapi sebagai objek pemuas nafsu saja. Dan tentu efeknya juga bisa banyak sekali terhadap anak, mulai dari trauma mental hingga fisik. Menurut saya pribadi memang hasrat seks itu sifatnya natural dan semua orang punya dan butuh itu. Tetapi kita juga harus berpegang pada tameng berupa moral yang berdasar pada Pancasila, hukum, dan agama yang berlaku di Indonesia. Nah, perilaku grooming ini tentu tidak menggambarkan hal-hal tersebut sama sekali. Jadi memang sudah seharusnya perilaku itu dihilangkan dan pelaku dikenai hukuman yang berat. Menurut pendapat pribadi saya mengenai tentang fenomena grooming itu merupakan tindakan yang sangat terlaknat ya, dan sangat tidak terpuji. Apalagi itu yang jadi sasaran adalah anak kecil. Itu sudah jelas bahwa tindakan yang sangat amat menyimpang baik di negara maupun di agama kita ya, agama yang kita anut. Dan fenomena tersebut di Indonesia itu sudah sangat meresahkan. Terbukti pada tahun kemarin 2020 antara bulan Januari sampai bulan Juli, Kementerian Perlindungan Anak mencatat ada sekitar 2.500 lebih kasus pelecehan seksual terhadap anak. Itu sungguh kasus yang fantastis ya, jumlah yang fantastis, bahwa ada sekitar 2.000 lebih anak yang mendapatkan pelecehan seksual. Dan mayoritas kasus tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat, mulai dari guru, pengasuh, dan yang lain-lain. Dan menurut saya untuk pencegahan sendiri terhadap kasus grooming itu bisa dilakukan oleh orang tua dengan membekali anak-anaknya pendidikan seks yang secukupnya sejak dini, dan juga menanamkan keberanian kepada anak-anaknya bahwa ketika mereka akan menjadi target pelecehan seksual itu harus berani melawan. Child grooming merupakan upaya orang dewasa untuk menjalin hubungan dan ikatan emosional kepada anak ataupun remaja sehingga mereka bisa memanipulasi, mengeksploitasi, atau bahkan melecehkan korban secara emosional maupun seksual. Hal ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh senior, guru les, mentor, atau bahkan orang yang tak dikenal. Korban biasanya diberikan perlakuan berupa validasi emosi, dituruti secara materi, atau pengertian kecil yang membuat mereka merasa spesial.
Child grooming adalah bagian dari kekerasan seksual. Lingkungan tak seharusnya menormalisasi atau bahkan menyepelekan hal ini, karena hal ini dapat menimbulkan trauma berkepanjangan hingga korban tidak ingin melakukan atau memiliki hubungan kepada orang lain. Pentingnya pendidikan seksual sejak dini dan menerapkan komunikasi asertif pada anak atau remaja dapat membuat anak atau remaja terhindar dari child grooming. Bisa macam-macam ya, tapi kebanyakan itu karena keinginan-keinginan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan mungkin dari yang dimiliki oleh pelaku terhadap korbannya gitu. Si pelaku sendiri biasanya orang-orang yang melakukan hal-hal perilaku yang tidak tepat itu boleh jadi ada persoalan di dalam dirinya yang juga tidak selesai begitu. Jadi ada problem psikologis juga yang tidak selesai dan membuat dia melakukan itu. Biasanya ditandai dengan pendekatan yang begitu intens begitu ya. Jadi pendekatan yang terus-menerus kepada korbannya begitu ya. Sebenarnya dia orang yang mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi kemudian melakukan pujian yang berlebih-lebihan, pendekatan yang begitu intens, ajakan persuasi yang intens ke korban gitu. Nah itu biasanya bisa jadi penanda awal, apalagi kalau kemudian belum apa-apa, baru saja kenal, terus kemudian dia seperti memberikan kebaikan-kebaikan yang berlebihan. Dalam hal ini grooming itu kan kaitannya dengan pelecehan seksual ya. Tipikal anak-anak yang introvert, yang tidak banyak bersosialisasi dengan teman-temannya, yang apa-apa dipendam sendiri, seperti itu tuh dari beberapa studi itu diketahui cukup rentan untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu secara umum kalau dari sisi personality gitu ya. Meskipun bukan berarti semua anak introvert pasti begitu. Ada juga irisan dengan faktor yang lain. Misalnya anak-anak ini sendiri juga anak-anak yang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan keluarganya. Jadi setiap kali dia mengalami kesulitan, mengalami persoalan, dia tidak punya tempat yang leluasa untuk dia menguraikan emosinya begitu. Untuk dia sharing gitu, sehingga ketika itu terjadi, ketika kemudian dia mengalami tekanan dalam hidup, maka dia dengan mudah kemudian mencari pelampiasan lain yang kemudian membuatnya bertemu dengan pelaku-pelaku grooming itu tadi. Ketika dia merasa kemudian diperlakukan tidak semestinya, jadi ketika kesadarannya kemudian muncul bahwa ada perlakuan-perlakuan yang tidak tepat begitu ya, pasti ada rasa malu dan segala macam, merasa tidak nyaman begitu. Nah, beberapa anak kemudian semakin menarik diri, semakin pendiam, merasa dilecehkan, itu akhirnya membuat mereka yang tidak segera menemukan solusi akan semakin membuat jarak dengan lingkungan sosialnya. Nah, kalau itu terjadi, tekanan yang terus-menerus, stres yang terus-menerus, apalagi groomingnya terus dilakukan gitu ya, dia sendiri tidak punya cara untuk menghentikan itu, bisa jadi lama-lama tekanan psikologis itu akan menumpuk. Dan khawatirnya nanti akan terjadi problem-problem perilaku juga pada si korban. Kalau seandainya ada korban itu yang kemudian ada informasi merasa senang atau ketergantungan dengan situasi grooming, kita nggak boleh langsung gegabah menyimpulkan ya. Kita harus cek betul datanya dulu seperti apa gitu. Kalau ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Pertama, apa saja sebenarnya dalam grooming itu yang dilakukan oleh pelaku misalnya. Sampai sejauh mana eksploitasi mungkin pelecehan yang dilakukan. Boleh jadi anak-anak kemudian merasa tergantung dengan pelaku karena bisa jadi si pelaku ini dengan segala
kebaikan yang diberikan, perhatian mungkin, atau bahkan memberikan materi atau apa gitu ya, mengirimkan sesuatu yang menyenangkan itu tepat dengan kebutuhan korban gitu, sehingga kemudian korban mengabaikan pelecehan-pelecehan yang dilakukannya. Jadi mungkin ada hal-hal, kebutuhan-kebutuhan personal, kebutuhan-kebutuhan psikologis korban yang memang akhirnya terpenuhi oleh pelaku sehingga dia mengabaikan pelecehan yang dilakukan gitu. Jadi ada ketidaksadaran terhadap resiko-resiko perilaku yang dialami oleh si anak. Jadi dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang dieksploitasi. Jadi karena faktor kekurangpahaman mungkin, karena faktor adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga akhirnya apa yang dilakukan pelaku itu kebaikannya untuk menutupi perilaku pelecehannya itu yang kemudian justru malah lebih melekat dalam diri si anak. Secara umum meningkatkan literasi digital itu penting karena grooming itu kan banyak terjadi di dunia maya kan. Jadi ketika orang kemudian berusaha mendekat, membangun hubungan, kepercayaan, ikatan emosional gitu ya, untuk tujuannya memanipulasi, mengeksploitasi seperti itu sebenarnya bisa diprevensi kalau kita pengguna media sosial, pengguna internet itu paham literasi digital. Jadi tahu resiko-resiko apa yang mungkin akan ditemui, lalu bisa memprevensi, bisa menghindarkan diri, peka dan kritis terhadap segala sesuatu yang dia temui itu penting sekali. Jadi satu dengan literasi digital, dan itu orang tua perlu membiasakannya pada anak sejak kecil gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena grooming ini berkait dengan pelecehan seksual begitu ya. Jadi edukasi seks itu penting, semakin penting diberikan kepada anak-anak di zaman yang semakin maju teknologinya seperti ini, gitu ya. Jadi pendidikan seksual sejak dini itu juga bagian dari prevensi dan cara mengatasinya juga, gitu. Tapi ada satu tambahan lagi ya kalau kita bicara kurasi, kalau dua tadi penting untuk prevensi. Nah, untuk kurasinya selain dua tadi itu juga dengan pendampingan psikologis tentu. Kalau anak udah terlalu kena ya, terlanjur kena ya otomatis dia harus disembuhkan dulu luka psikologisnya. Wah, penjelasan Bu Iwin insightful banget ya. Setelah mendengar opini dari KM Psikologi dan pemaparan dari Bu Iwin, pendapatmu sendiri tentang child grooming gimana nih? Kita diskusi di kolom komentar yuk!